Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukmanul Hakim dengan NIM 2006134801. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Riau, jurusan Teknologi Pertanian. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai scatter diagram. Apa itu scatter diagram, lalu sejarah dari scatter diagram, prinsip dan langkah-langkah pembuatan scatter diagram. Jadi scatter diagram atau disebut dengan diagram sebar adalah gambaran yang menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua macam variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut. Scatter diagram juga dapat digunakan untuk mengecek apakah suatu variabel dapat digunakan untuk mengganti variabel yang lain. Scatter diagram diperkenalkan oleh ilmuwan Jepang bernama Kaoru Ishikawa pada tahun 1960-an dengan nama Seven Tools. Seven Tools adalah 7 alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas atau mutu. Ketujuh alat tersebut adalah check sheet, control chart, cause and effect diagram, Pareto diagram, histogram, scatter diagram, dan stratification. Lalu, bagaimana prinsip dari scatter diagram? Pada dasarnya, prinsip penggunaan scatter diagram adalah untuk lebih mengetahui hubungan antara dua variabel X dan Y. Apakah hubungan antara dua variabel tersebut kuat atau lemah? Hubungan variabel X dan Y dikatakan kuat apabila sebaran titik-titik pengelompokan dalam bentuk linear yang jelas. Kemungkinan variabel X mempengaruhi langsung variabel Y. Sedangkan hubungan variabel X dan Y dikatakan lemah apabila korelasinya terlihat samar. Dan untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak contoh pembuatan scatter diagram berikut ini. Seorang peneliti melakukan analisis hubungan antara kerusakan produk oleh kadar air yang tinggi dan kadar air yang rendah dengan hasil produksi palm sugar. Data yang diperoleh dari check sheet masalah yang sering terjadi pada kualitas palm sugar dari bulan Mei sampai Oktober. Jadi yang pertama yang kita lakukan, kita perlu blok semua datanya, lalu kita pilih insert, pilih scatter, lalu klik scatter with only markers. Nah, setelah muncul diagramnya, selanjutnya kita ganti layout chartnya dengan layout 1. Nah, setelah ini klik trend line, kemudian klik more trend line options, centang display equation on chart dan display R square value on charts. Nah, di sini akan muncul persamaan regresi dan garis linearnya. Di sini didapatkan bahwa regresinya adalah 0,96, yang artinya pengaruh hubungan antara total produksi dengan reject kadar air tinggi itu hubungannya positif. Kita edit judulnya, kita ganti. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan. Seperti ini. Nah, setelah dapat tabel yang pertama, selanjutnya kita cari hubungan pada tabel total produksi dengan reject kadar air rendah. Caranya sama seperti yang tadi. Bersama regresi yang didapat itu adalah 0,93. Artinya hubungan total produksi dengan reject kadar air rendah itu
memiliki hubungan yang positif. Nah, dari kedua scatter diagram ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari bentuk grafik yang dihasilkan, diagram scatter di atas dinyatakan memiliki hubungan positif, yang artinya semakin tinggi jumlah produksi mengakibatkan tingkat kerusakan produk semakin tinggi. Salah satu tindakan untuk mengurangi kerusakan adalah dengan mengurangi jumlah produk. Jadi ini dia langkah-langkah dari pembuatan scatter diagram, dan sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.